Kalau sudah, sekarang Bapak Ibu tempel. Ini yang makannya apa itu? Apa yang Sudah semua Bapak Ibu? Sudah. Kita lihat ya, kita bahas. Di sini yang formal ada BCA, ada BSI, Bank Syariah, ada dana juga apa? Yang semi formal nggak ada ya di sini ya Bapak Ibu. Nggak ada yang label semi formal ya. Ada ya. Kemudian formal, istri, karangan ayam. Ini BSI apa yang tentang di formal. Jadi yang BSI ini dia masuknya ke formal karena diawasi oleh negara dan terdaftar di negara. Nah, selanjutnya nih kan ada nih dana. Dana ini metode tabungannya digital. Dia dana itu sudah terdaftar di negara dan diawasi oleh OJK juga. Jadi sebetulnya dana termasuk di formal. Nah, selanjutnya saya akan bagi 4 kelompok. Mulai dari 1, 3. Oh iya, aku duduk sesuai kelompok. 1 di sini, 2, 3, 4. Oh iya nih aku. Iya ya, sini beda.
Ya. Mari. Perhatian, Bapak Ibu dan Rekan semua. Selanjutnya, Bapak Ibu berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Kemudian, Bapak Ibu tulis di situ kelebihan dan kekurangan dari metode tabungan yang Ibu Bapak dapat. Yang sudah backup tadi udah sama abang kan? Ya. Nanti aja ya. Intinya mereka itu kalau ada materi-materi dihubungkan sama nilam ya. Jadi lebih anak-anak ya. Oke. Ini ada kedapan kan? Oh oke. Kalian nggak ada? Iya ini baru diberi ya. Bu, tadi saya ke toilet bentar. Iya. Ini kan peserta nempel-nempelin tempat Olympus itu apa ya? Ini masuknya di formal tadi sini. Tadi si Desi tanya saya Olympus itu apa? Coba ditanya Olympus itu apa? Mereka yang nulis. Apakah semacam aplikasi? Nggak tahu, berjudul. Ada sih yang nulis juga Mahyong. Hah? Game video. Ini juga ya? Nama-namanya kayaknya ini ya. Anggapnya kayak investasi gitu. Kira investasi bodong. Mereka mengenal organisasinya berarti sama Inggris gitu ya. Ini berarti organisasi kita masing-masing gitu. Independen gitu ya. Iya, betul. Boleh. Nomor ini.
Ada yang udah selesai? Udah. Kalau udah 1 menit lagi ya. Bagi-bagi baju diajak ngobrol pulang. Kami fokus pernah gangguin kamu. Dek, dagang kamu. Multitasking ya. Oh, ini udah kan. Tidak multitasking. Selanjutnya, dari hasil diskusi kelompok tadi, mulai dari kelompok sebelumnya yang presentasi waktu. Jadi udah Betul kan Bapak? Ini lah, ini mah.
Dia pukul kacang yang udah tinggi. Maju. Bang, sini bang. Jadi kami dan termasuk dalam dengan kelebihannya adalah aman dan akses. Kayak wah di ngertinya bakal kok ini udah lempeng lah. Oh, benar. Berarti kekurangannya adalah resiko inflasi, batasan transaksi, pengadaan, jaringan dan listrik. Ada tidak? Nah, ada tambahan nggak dari kelompok lain? Dari kelompok lain ada yang menambahkan. Ini dari kelompok 2 ingin menambahkan dari hasil diskusi kelompok 1. Awak kan sudah orang parti berkali baca orang empat ini seminggu Karena batasan transaksi. Kelompok 4 ada yang menambahkan dari diskusi kelompok 1. Jangan kenapa gitu kan? Sekali lagi diskusi, alangkah indahnya yang punya untuk kelompok 1 dikasih ke semua kelompok lain. Baru kita tanggapi, kalau tidak mana bisa kita hancurkan. Yang misalnya ininya, soal juga ada nyong, bedakan. acak apa dia? Nanti baru menanggapi. Ada pilihan yang Memang mereka udah bisa jadi kelompok 1. Ya kurang jelas ya dibacanya. Enggak, jangan dibaca aja kalau enggak tempelnya ke depan. Biar kami bisa baca. Ya. Ini kan tulisannya kecil, Bang. Kan ada di kertas ini. Ya, itu aja yang ditempel. Ya, berarti ditempel aja ya. Ganti ada kesekian, Bang Ji. Sekian Ji, nah, sekian ada itu kedua. Kedua dua Nah, selanjutnya bisa lanjut dari kelompok kolom. Badi. Kadang pen di kelompok enggak? Baik,
Oke, Pak. Ini kopi kan. Makanya jadi bis ada di bawah, situs ada di bawah. Anggaran pengeluaran. Kelompok satu mengambil mulai dari kelompok cakap. Ya, awaknya keluarnya dong. Keluar dipikir, lihat sih. Lain lah. Persaingan antara baju orange dan baju oranye. Awaknya ada orange. Ada sesuatu yang ganjal. Kuning. Agak lagu dong aja. Saya mau bikin dari kelompok satu. Ini ada kasus ini ada nama tadi. Jadi ini nomor kelompok satu ada kasus tentang pemilihan. Jadi permasalahan UN ini setiap kali pendapatan di usaha pengumpulan rumput laut meningkat, Ibu Eni menabung sebagian besar di rekening banknya. Nah, jadi Ibu Eni ini menabung hasil panen daripada rumput lautnya di bank. Bank ini termasuk daripada formal. Formal itu adalah yang disahkan oleh negara. Yang dengan kelompok jadi kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan di bank ini bersifat aman, mudah diakses, punya bunga dan praktis. Kekurangannya resiko inflasi, batasan transaksi, bunga ADM, jaringan dan listrik. Oke, saya berikan kesempatan bagi teman-teman kelompok yang ada sesi pertanyaan mungkin yang kurang jelas. Jadi silakan. Dan bunga punya mas. Bunga mawar nanti ADM di kelebihan. Kelebihan. Bunga berarti ini bunga yang sejenis kalau misalnya kita menabung nanti pihak bank akan mengasih bunga kepada si penabung. Ya, tapi dia Oke. Bawali. Mau kita tanya. Oke. Jadi saat menabung di rekening, kalau menghadapi kan kita butuh harus adanya KTP. Jadi saat menabung di tabungan utama. Tidak dari yang lain nih. Keunggulannya tuh kalau misalnya kita nabung di rekening bank misalnya, kan kita buat belanja itu kan agak susah. Jadi godaan untuk kita beli suatu barang itu agak mundur. Jadi itu keunggulan dari menabung di rekening bank. Selesai dari kelompok satu, dilanjut dengan kelompok dua. Jepuk kalau kedua jejak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh dia betul kenaan orang gitu kenaan Saya Reza, mengambil kelompok 2 atau Gacor Kapal Lepas. Oke. Gacor 88. Mayo Ayo. Pak Ulu adalah seorang nasabah Apa ulu dong? dan ia menabung melalui akun tabungan online. Apa Gacor? Dari kisah Pak Ulu, kami ingin Kok anaknya apa? menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan kehidupan Pak Ulu menabung. Oke. Yuk, dengan Pak Ulu menabung, sama dengan kami menabung juga. Kebetulan. Kami menabung metode tabungan kami ialah tabungan formal di Bank Syariah Indonesia. Kelebihan di menabung di BSI, yang pertama transaksi mudah. Oke. Bisa klik. Tanpa biaya admin ketika melakukan transaksi sesama Bank Syariah Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, dilengkapi dengan aplikasi mobile sehingga memudahkan kita untuk melakukan transaksi dimanapun kita berada. Ya. Bisa tarik tunai tanpa kartu. Yang terakhir, gara-gara BSI dapat kita temukan dengan mudah. Betul. Sekarang kita masuk ke kekurangan. Kekurangan, tadi kami diskusi dengan kawan-kawan, kelompok Gacor. Ya, semua slot. Tempat yang sama. Semua kawan-kawan kelompok Gacor memiliki kekurangan. Sering terjadi gangguan jaringan. Ya, bro. Kalau yang lain, alhamdulillah lancar. Jadi Tidak apa? problem. Sekian. Ada Kelompok pertanyaan? Gacor ini kayaknya nggak sering keluar daerah. Karena kekurangan nomor 1. Sering kan terjadi kebenarannya. Kita sering keluar daerah Pak ya. Oh ya, oh ya. Karena kita Pak, hanya ada kekurangan Pak. Ya. Tadi Ada yang mau Bangga gede dong. pertanyaan? sudah. Anaknya anak Kan yang itu tidak mau ini. Apa bang? Dan ada dari kelompok 1 Jelas. jelas, alhamdulillah. Dari kelompok 3 kelompok 4 Ini kalau pandangan kami kalau untuk yang BSI ya, kalau BSI syariah itu kekurangan lebihnya karena kan yang pertama BSI syariah ini kan khusus di luar Aceh kan agak kurang gitu. Terutama kalau ada orang yang masuk, misalnya acara pon kemarin, itu kan susah transaksinya. karena itu bukan profesional. Ya, karena dia tidak profesional. Jadi kita lihat kalau BSI ini jangan-jangan yang pemetaannya susah ya bos, Ya. kan? Apalagi ke negara kami kan, Ya. nah, itulah masalahnya bos. Negara bagian. Nah, tapi kalau untuk Gacor 88 suaranya bagus bos. Kok harus Pak? Oke, terima kasih masukannya. Saya paham. Ada lagi? Ini dari kelompok 3 ada yang menambahkan.
Saudara Wadi. Saudara Wadi. Kami itu ibu. Ada lagi kelebihan dari lo? Hah? Adminnya di bank itu jadi cantik bos. Oh, bukan. Pasti. Mungkin dari kelompok 2 ini yang formalnya yang digitalnya bang. Oh, yang digitalnya. Mungkin tadi dari kelompok 2 nggak menyebutkan bahwa ini formal tapi dalam bentuk digital. Oh, dalam bentuk digital. Oke, ada digital udah. Mana bacaan? Iya. Udah berapa? Dan sebelum Hei, dulu ya waktu ini. Ada yang menjelaskan lebih luas. Oke. Oke. Ayo. kemudian dilanjut dengan kelompok Maulana Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil musyawarah kami. Ya kan? Kami dapat kasus Pak Ius. Pak Ius masih menerima pembayaran hasil penjualan rumput laut secara tunai. Ia menyimpan uang dalam kaleng dan menyembunyikan sehingga tidak ada satupun anggota keluarganya yang dapat menemukan uang tersebut. Jadi kelebihan. Berarti istilahnya Pak Ius itu beliau menyimpan uang di tabungan informal. Jadi ke diri sendiri lah kalau kita bilang sejenis celengan. Terus kelebihan Pak Ius. Ketika Pak Ius membutuhkan uang, dia dengan mudah mengambil uang kapanpun dia perlukan. Contohnya misalnya nominalnya gitu. Jadi nggak ada istilahnya potongan per bulannya kayak kita simpan di bank segala macam kan. Dan kalau di bank ada potongan-potongan itunya. Jadi kalau misalnya dalam kali nggak ada potongan, kecuali istilahnya kalau kita bilang orang lain tahu itu baru ada potongan hilang semua. Jadi Pak Ius, sedangkan ini kasus Pak Ius nggak ada satupun yang mengetahui selain Pak Ius. Jadi uangnya aman, terkendali. Itu kelebihannya. Kalau tentang kekurangan dari Pak Ius itu ada beberapa poin. Yang pertama, ketika ada kendala, Pak Ius tidak bisa menggunakan uang tersebut karena cuma Pak Ius yang mengetahuinya. Contoh, misalnya kan, Pak Ius bepergian, ya kan, terjadilah sesuatu hal yang tidak kita inginkan di luar sana. Kan butuh duit, biaya pengobatan segala macam. Jadi Pak Ius nggak ada uang cash, karena uang itu disimpan di rumah. Walaupun nggak tahu benar. Ya kan? Terus yang kedua, ketika pihak keluarga di luar membutuhkan, Pak Ius tidak bisa memberikan langsung secara transfer. Nah, jadi Pak Ius tidak bisa pas bilang sama keluarga, Pak, saya jadi saudara lagi membutuhkan gitu kan, butuh pinjaman dana gitu. Jadi Pak Ius tidak bisa langsung secara alami mengasihkan transferan karena dia tidak memakai formal yang tadi. Ya betul. Ya kan? Terus yang ketiga, ketika dalam jangka lama dia simpan dalam kaleng, maka uang tersebut akan rusak. Karena sistem besi itu dia ada penguapan. Yang namanya uang kertas kita simpan dalam jangka yang terlalu lama ke dalam kaleng, uang itu tidak akan bisa pakai lagi. Kita simpan ke dalam sejenis tabungan apa ya? Plastik. Perbedaan juga itu ada di suhunya, ya kan? Jadi kita harus mengetahui juga karakternya di mana yang terbaik kita sendiri udah paham. Hanya demikian yang ada dari kami. Kalau ada kritikan dari teman-teman ataupun saran untuk tambahannya, silakan di Tolong di komentar. Tolong komentar. Dia. Oke. Siapa? Saya udah paham. Oh, udah paham. Yang lainnya apa saya? dari kelompok 1. Tadi pertanyaannya Ya. tadi ya saudara mengatakan kekurangannya tidak bisa transfer.
Iya. Hari zaman modern sudah ada link. Betul, Pak. Kita kirim melalui link. Siap. Kan itu ambil uang, kasih ke link. BKU bang, BKU. Mana mengaget jual? Kita jangan ada doa. Udah begini. Pak, udah pertanyaannya? Oke, baik, saya jawab. Jadi, kenapa saya tadi sudah bilang, kan uang itu yang tahu kan cuma Pak Yu sendiri. Ya kan? Dan uang itu disimpan. Betul. Kesehatan kita sendiri tidak menjamin, kawan. Betul. Tapi biasanya itu pertanyaan yang kurang cocok. Pertanyaan yang tidak memahami. Begini, tunggu, saya kasih tahu. Tadi saudara mengatakan kalau ada saudara yang di luar, artinya bapak di dalam, kan itu. Ketika Anda mengatakan ada saudara di luar yang butuh, dalam konteksnya berarti bapak di dalam di rumah. Jadi tahu bisa mengambil. Beda dengan bapak di luar daerah, orang di rumah sakit. Kalau ngerti itu. Kata bahasa di luar itu luas. Ya. Bisa jadi di dalam rumah. Ya, betul. Yang maksud saya, yang saudara mengatakan bapak yang punya uang tadi kan di rumah, orang lain yang di luar. Ada saya katakan di rumah? Nggak ada. Ada orang lain Kalau dipertanyakan ini berarti yang mempertanyakan tidak paham. Kalau yang kita paham, oke. Komentarnya diterima saja. Oke. Sebenarnya saya memang memberikan saran, jadi ambil uangnya kasih ke link. Iya, siap. Apa susahnya? Sedikit. Ya. Silakan. Saya ingin menanggapi pertanyaan saudara. Saudara Pak Yus menggunakan metode tabungan informal. Tanpa Yang saudara katakan berarti Pak Yus sudah menggunakan metode tabungan formal. Yes, betul. Tabungan, Ya. ya kan? Ya. Tabungan. Ketika orang butuh kan bukan tabungan. Orang butuh artinya minta kan? Iya minta kan? Ya. Artinya minta boleh diberikan. Menggunakan metode Menabung. Gini, dalam konteksnya ini menabung informal kan? Bukan transaksi informal kan? Artinya boleh menggunakan metode online. Boleh melalui formal. Kan itu? boleh, tapi kan yang dibahas informal. Saya menyampaikan ketika dia mengirim datang ke tempat formal. Yang betul Mungkin ada kelebihan yang lain kalau penanyakan kami yang nomor kalau apa itu informal ya. Saya lihat kan ini kan tidak kelebihannya tidak ada antri. Kalau waktu membutuhkan uang kan gitu ya. Kelemahannya kalau tutung umum habis pen. Kalau banjir nggak ada pen. Agar baju di raya, di tiku, agar bicu di panjui di pen muda. Agar mau nyotak pakai anti bakarnya, gua password ya. Tadi awak berapa teman juga ini pantai, beng. Uyu kudu itu kasau. Agar bicu dah ni, terus. Mati kau kan sudah, beng. Makasih tambahannya. Ya. Oke, terima kasih atas kritikan dan masukan dari kawan-kawan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4 yang anak-anak. Jadi kami ini di sini formal. Ipon adalah anggota lembaga keuangan mikro dan ia menabung di sana. Jadi contoh salah satunya UMKM lah. Kami kasih tahu UMKM aja. Salah satunya. Kelebihannya akses keuangan yang eksklusif bisa diakses oleh semua pihak masyarakat. Jadi kalau di bank
yang formal kan tidak semua lapisan masyarakat ya, yang sama akses. Tapi kalau di UMKM dia semua lapisan masyarakat ya, bisa. Yang kedua, mampu membantu kemiskinan dengan cara pinjaman modal. Itulah syaratnya juga kecil. Misalnya gini, kalau di bank untuk ambil pinjaman uang 2 juta kan nggak bisa untuk pakai itu. Kalau di UMKM, tapi mau ambil contoh itu ya, jadi lebih memberi untuk layanan masyarakat. Kekurangannya bunganya itu tinggi. Nah ini masalahnya ini juga nih. Salah satu yang dipromosi kan ada pertanian. Nah ini kami kasusnya beda. Penelitian dan kemarin kami ambil kasus yang berbeda. Terus regulasi tertentu. Regulasi tertentu ini aturannya tidak tentu nih. Jadi misalnya kalau di bank kenaikannya harusnya 1 bulan nih. Kalau yang semi formal ini tiba-tiba dalam 2 minggu penagihnya sudah datang ke rumah. Ini masalahnya. Terus penagihan dengan cara memaksa tidak sehat. Kalau misalnya sampai 1 bulan supaya ada regulasi yang dilaksanakan, maka pihak penagih akan melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita. Sekian dari kami, mungkin ada penambahan. Saya harap jangan ada pertanyaan supaya saya tidak menjawab. Saya harap kawan memberi apa itu tambahan. Terima kasih yang tidak paham. Bodoh. Kali. Pertanyaan bodoh. Gawat tak ada mami. Kami tidak pernah memakai itu. Memang paham tapi tidak pernah memakai. Bagaimana jawaban saudara Firdaus? Benar. No. Habis ini kasih apa? Habis ini Mana jawaban? Memang tidak memakai. Oh iya, cuma bungkus nasi. Si Beckham mana Bahaya kan? Oh dia. Di. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berdiskusi tadi antara kita akan menilai nih, dari 3 metode produksi yang paling aman dan aman. Dari 1 sampai 1 paling tidak aman, 10 paling aman. Kami minta juga melakukan untuk menilai dari setiap metode tanaman dari awal 1 sampai 10 keamanannya berapa. Kami minta orang untuk menilai dari 3 metode. Boleh dong, Pak? Sekarang Jadi. Ayulah lepas tu. Minta kasih. Awak sekali lagi dalam dona. Minta kasih. Ini semalam udah nggak keluar lagi, nggak ada yang minta sampai oh iya. Pak,
Untuk metode tabungan yang global. Ini alasannya ada 9,5, 9, 9,10. Nah, yang metode tabungan semi formal ada 6,4, 2, 5. Sedangkan metode tabungan yang informal ada 4,5, 7, sama 2. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan tabungan yang paling aman adalah kita menggunakan tabungan yang Normal. kita berarti nomor ya paling aman ya Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang kita kan nggak tahu nih mana yang aman. Sekarang hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan saat kita memilih metode tersebut. Hal-hal apa aja Bang? Hal-hal apa aja? Dari mana? Dari Om yang lain. Coba diulangi dari lagi. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu udah begini, metode tabungan yang paling aman. Kita dimulai dari yang paling amannya, Bapak Ibu menabungnya di formal. Nah, setelah itu hal-hal apa aja yang harus dipertimbangkan di saat memilih tabungan menggunakan metode tabungan formal ini. Ini contoh pertama, kita melihat keamanannya. Kalau kita lihat keamanannya, udah tentu nggak ada kelebihan. Iya, maksudnya kalau ibu menanggapi itu, ngapain kita mempertimbangkannya lagi? Saya tambahin, di sini ada berapa BCA? Ada itu baru Pak. Ada BSI, ada Bank Aceh. Ini bank. Nah kalau di Bandung ada Mandiri, ada BCA, ada Cibinong BRI. ya, Cibinong. Kenapa milih BSI? Pertimbangan kenyamanan. Ah, nyaman. Kalau Tadi apa kata abang tadi apa bang? Tugasnya tadi cantik. Ya. Iya, Mas. Karena berbasis syariah. Basis syariah. Apalagi Apa Bang? Resepsionisnya tadi cantik. Ramah tamah. Layanannya bagus. Coba kamu banding, coba kerja Pak No. Pak Denamo. Ataupun Syaratnya menjadi nasabah mudah. nah syarat Ini juga nanti warna itu malah mau malah. Maka kasih dia saya ini. betik ya. Betul lah. Enggak tiru. Mustaqil. Hah? Kamu tapi no. Akan saya wali guna. Pertanyaan apa yang cek ke mana? Kenapa disuruh kita buat apa? Dia mumpung enggak tiru. Mulai nak rumah.
Alamak. Yang satu keluarga aku. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditambahkan? Cukup? Nah, mungkin jarak lokasi. Nah, bisa jadi. Ya. Jarak akses ya. Ya. Ada lagi? Kemudahan konkret Kak. Karena kan nggak semua bank itu waktu di komplit pelayanannya bagus. Keamanan dan berkelanjutan banyak bank, kemudian pelayanan bagus, berimbang, bersaing. Administrasinya ada nggak di bawah? Biaya ini. Ya, biaya admin di Bank Aceh sama iya. BSI beda kan? Biaya administrasinya. Lagi yang ingin ditambahkan? Hadiah. Ya. Ya. Bapak ngatinya dari padi tersebut kami di online tu. Maju tadi mana na Bapak ini orang review di hati mana? Selesai? Selesai. Selanjutnya, Bapak Ibu berpasangan berdiskusi lalu memilih faktor mana yang paling penting dari pertimbangan berdiskusi ya, Bu? Berpasangan. Pilih satu mana yang paling penting menurut Bapak Ibu setelah berdiskusi bersama pasangan. Ada dua ni Pak. Dua. Apa ni kau? Minta dah. Hari hari minta dah. Mana pilih satu yang paling penting menurut Bapak Karena kita yang kunci. Udah dah kan? Buri dong, yang apa yang ada ini Pak? Sudah selesai? Ya. Menurut Bapak apa yang paling Kami pelayanan yang bagus. mungkin dari Ibu? Keamanan. Keamanan. Dari Ibu? Kami kenyamanan. Kami nak ditanya, tanya apa dia juga. Mungkin sekian dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang Belajar Nah, Andi. Jadi gini, ya pertemuan lagi kan. Sedikit jangan berharap terlalu banyak kan. Ini yang pertama satu. Yang kedua, sekarang berarti kan dua hijau. Oh, kali tu apa kau? Oh my god.
Jangan macam gaji kan. Oh iya. Di 10.30. Ya kan ngaji begini kali-kali. Bagaimana kayak gini ayo? Hah? Bagaimana kayak Mungkin gini? sekian dari saya. Saya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.